Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli Katili bersama rekan saya Eka Marliana. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil review paper Dynamic Programming dalam bidang Speech Recognition, yaitu pada paper yang berjudul Dynamic Programming Algorithm in Speech Recognition oleh Titus Felix Fortuna pada tahun 2008. Nah, adapun paper ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan dan kedua dynamic time warping algorithm, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Eka Marliana pada materi ketiga, yaitu menggunakan DTW algorithm dalam pengenalan suara, serta dilanjutkan dengan kesimpulan. Nah, adapun pada materi pertama ini, yaitu di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa tren penelitian itu ada dua. Yang pertama fundamental research dan yang kedua applied research. Yang fundamental research itu penelitian yang bertujuan untuk merancang dan menguji metode, algoritma, serta konsep baru. Sementara applied research itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja metode yang ada dengan cepat atau memperluas penggunaannya dalam domain di mana metode tersebut kurang digunakan sejauh ini. Nah, adapun dalam penelitian ini, dalam paper ini itu membahas terkait dengan tren dengan pengenalan kata-kata yang terisolasi dalam tren penelitian terapan. Nah, bagaimana penelitian terapan dalam pengenalan suara? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, penelitian terapan itu meningkatkan kinerja metode. Untuk meningkatkan kinerja metode, adapun untuk meningkatkan kinerja dalam pengenalan suara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut. Nah, yang pertama itu dimensi kosakata, yang kedua tingkat spontanitas berbicara untuk dikenali, kemudian ketergantungan kemandirian pada pembicara, kemudian waktu untuk menjalankan sistem akomodasi waktu pada pembicara baru, waktu keputusan dan pengakuan, serta tingkat pengenalan yang dinyatakan dengan kata atau kalimat. Nah, adapun sistem pengenalan vokal saat ini didasarkan pada prinsip umum pengenalan bentuk. Metode dan algoritma yang telah digunakan sejauh ini dapat dibagi ke dalam 4 kelas besar, yaitu yang pertama metode analisis diskriminan berdasarkan diskriminasi Bayesian, kemudian model Markov hidden, kemudian pemrograman dinamis, yaitu algoritma dynamic time wrapping itu sendiri, kemudian jaringan saraf. Nah, di dalam apa yang akan dibahas di dalam makalah ini, yaitu dalam sistem pengenalan suara yang mengandung kata-kata, pengenalan itu membutuhkan perbandingan antara sinyal masuk kata dan berbagai kata dari kamus. Nah, masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan algoritma perbandingan dinamis yang tujuannya untuk menempatkan korespondensi optimal skala temporal dari dua kata. Nah, algoritma jenis ini adalah dynamic time wrapping. Nah, paper ini membahas pengenalan kata yang terisolasi dalam tren penelitian terapan dan menyajikan contoh alternatif implementasi algoritma DTW pemrograman dinamis dalam pengenalan suara, serta menjanjikan dua alternatif untuk implementasi algoritma yang dirancang untuk pengenalan kata-kata yang terisolasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana dynamic time wrapping. Kemudian kita masuk ke materi dynamic time wrapping algorithm. Itu yang pertama mengenai pengertian, di mana dynamic time wrapping algorithm adalah algoritma yang menghitung jalur melengkung atau warping path yang optimal antara dua deret waktu. Nah, algoritma ini menghitung kedua nilai warping path antara dua seri dan jarak di antara mereka. Misalkan kita memiliki dua buah sequence numerik A1 sampai ke N sampai AN dan B1 sampai BM. Nah, seperti yang kita lihat, AN dan BM ini bisa saja merupakan panjang sequence yang berbeda satu sama lain. Dan bagaimana konsep dari DTW itu? Nah, sebagai contoh di sini ada dua gambar, yaitu Euclidean distance dan DTW.
dimana di sini ada dua sinyal yang saling dibandingkan, ada jaraknya seperti itu. Nah, di Euclidean distance ini itu setiap titik pada sinyal dihubungkan tepat satu pada sinyal lainnya, sinyal ini, misalkan ini sinyal A, ini sinyal B. Nah, terhubungkan pada tepat satu titik seperti itu. Nah, sedangkan dengan DTW itu dia terhubungkan berdasarkan jarak yang terbaik seperti itu. Jadi satu titik ini bisa terhubung dengan beberapa titik sekaligus. Nah, lebih jelasnya ini pada gambar ini. Jadi ada titik yang itu sebenarnya jika dilihat titik ini itu sama dengan titik yang ini, yang lebih memiliki kemiripan seperti itu dibanding dengan titik misalkan yang ini dengan yang ini kan tidak sama seperti itu. Jika dibandingkan dengan ini yang memiliki kesamaan begitu. Jadi sebenarnya DTW ini memungkinkan kita untuk mengukur kesamaan antara dua time series. Kemudian juga untuk menemukan keselarasan global yang optimal antara dua deret waktu, memanfaatkan distorsi temporal di antara mereka. Jadi sebenarnya ini memberitahu di titik mana yang berkorespondensi pada salah satu titik pada sinyal lainnya. Seperti itu. Nah, DTW ini memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyelaraskan atau mengalignment dua sinyal yang mungkin memiliki durasi yang berbeda. Seperti ini kan bisa saja ada titik-titik yang jumlahnya tidak sama. Seperti itu. Nah, jadi jika dilihat di gambar ini itu ada dua time series yang coba dibandingkan dan akan menghasilkan sebuah matriks, distance matrix, di mana yang warna hijau ini adalah jarak terbaik dari dua titik yang dibandingkan, dua sinyal yang dibandingkan seperti itu. Jadi DTW ini bukan sebuah model, tapi dia adalah matriks jarak antara dua sinyal yang berbeda. Proses dari algoritma ini dimulai dengan perhitungan jarak lokal antara elemen dari dua sequence menggunakan jenis jarak yang berbeda. Metode yang paling sering digunakan untuk perhitungan jarak adalah jarak absolut antara nilai dua elemen atau jarak Euclidean. Itu menghasilkan matriks jarak yang memiliki n garis dan m kolom. Persamaan umumnya seperti ini. Kemudian dimulai dengan matriks jarak lokal tadi, dilanjutkan dengan matriks jarak minimal antara sequence ditentukan menggunakan algoritma pemrograman dinamis dan kriteria optimasi sebagai berikut. Nah, di mana AIJ adalah jarak minimal antara subsequence dan B subsequence A1 AI dan B1 sampai BJ. Sebuah warping path adalah jalur yang melalui matriks jarak minimal dari A11 sampai ke A ke NM. Elemen yang terdiri dari AIJ elemen yang telah membentuk ANM jarak. Nah, global warp cost dari sequence didefinisikan sebagai yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Nah, di mana WI itu adalah elemen-elemen yang termasuk dalam warping path dan P adalah jumlahnya. Seperti itu. Untuk menjelaskan proses yang terjadi pada setiap bagian dalam pembuatan matriks tersebut, yaitu dapat dijelaskan melalui gambar ini, di mana misalkan dalam memperoleh angka 11 ini itu dengan rumus yang tadi, di mana AI itu adalah nilai ini, kemudian BJ itu adalah nilai ini. Nah, jika di dalam 11 ini berarti AI adalah angka 9 dikurangi dengan BJ angka 3 seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan nilai minimal pada
nilai-nilai di elemen matriks sebelumnya. Dalam hal ini itu ada 3 sebelum matriks 11, yaitu 11, 5, dan 5. Seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan nilai 11. Nah, jadi sebenarnya prosesnya ini berawal dari sini, dari 0, kemudian dicarikan nilai-nilai selanjutnya. Seperti itu. Misalkan ini 20. Misalkan ini 20 ini diperoleh dari modulus AI dikurangi BJ, kemudian ditambahkan dengan 13, yaitu nilai-nilai sebelumnya. Seperti itu. Ketika semua matriks sudah diisi, kemudian kita akan mencari warping path di mana dimulai dari ujung kanan atas ini, kemudian kita cari nilai dari elemen sebelumnya yang paling kecil. Nah, misalkan ini 15, maka akan lanjut ke angka 15 ini, kemudian dicek lagi, ternyata di sini yang paling kecil, dan seterusnya sampai pada ujung elemen pertama tadi. Contoh warping path yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian implementasi warping path menggunakan bahasa pemrograman Java dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian diperoleh bahwa kompleksitas algoritma DTW tersebut adalah big O and M, di mana N dan M adalah panjang dari 2 input sequence yang dimasukkan. Nah, DTW ini memiliki kompleksitas polinomial sebagaimana algoritma pemrograman dinamis lainnya. Karena prinsip optimal dan pemrograman dinamis diterapkan menggunakan teknik backward dan identifikasi warpath menggunakan jenis struktur dinamis tertentu yang disebut stack. Ketika sequence memiliki jumlah elemen yang besar, maka setidaknya ada dua hal yang terjadi, yaitu menyimpan memori matriks yang dengan angka yang besar, kemudian melakukan sejumlah besar perhitungan jarak. Berikutnya adalah penggunaan algoritma DTW dalam pengenalan suara. Ada 3 tahapan yang dilakukan untuk pengenalan suara, yaitu yang pertama analisis sinyal suara, yang kedua deteksi kata, dan yang ketiga itu sendiri adalah identifikasi kata menggunakan algoritma DTW. Yang tahap pertama adalah analisis sinyal suara, di mana poin utama dari tahapan ini yaitu bagaimana memisahkan gelombang suara ke dalam kurva sinusoidal. Seperti kita ketahui bahwa suara merambat sebagai gelombang longitudinal dan paling mudah direpresentasikan melalui grafik sinusoidal. Grafik sinusoidal itu sendiri menunjukkan variasi tekanan udara yang bervariasi terhadap waktu. Bentuk gelombangnya bergantung pada 3 faktor, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo itu sendiri adalah tinggi gelombang di atas atau di bawah titik referensi yang diberikan, sedangkan frekuensi adalah jumlah siklus yang dibuat sinusoidal setiap detik dengan satuan Hertz. Fase mengukur posisi dari awal kurva sinusoidal. Pemisahan ini menggunakan analisis Fourier yang menggunakan teorema Fourier. Hasil dari analisis ini adalah satu set kurva amplitudo, fase, dan frekuensi untuk setiap komponen gelombang sinusoidal. Dan untuk mendapatkan gelombang suara asli dengan cara menambahkan ketiga kurva tersebut. Titik frekuensi atau fase bersama-sama dengan amplitudo disebut spektrum. Spektrum menunjukkan frekuensi urutan pendek dalam suara. Untuk menganalisis evolusi spektrum yang bervariasi terhadap waktu, yaitu dengan spektrogram. Di mana spektrogram adalah sebuah diagram 2 dimensi, yaitu dimensi frekuensi dan waktu, di mana warna titik menentukan intensitas amplitudonya, gelap untuk intensitas yang kuat, terang untuk intensitas yang lemah, dan tentunya ini memiliki peran utama dalam pengenalan suara. Yang berikutnya adalah deteksi kata. Tahapan ini
adalah untuk mengidentifikasi titik awal dan titik akhir ataupun area kata yang diucapkan dalam aliran suara dengan menggunakan teknik deteksi. Perlu diingat, noise pada latar belakang suara mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi atau menetapkan titik awal dan titik akhir sebuah kata dan dapat mengganggu proses visualisasi kata dalam aliran suara. Algoritma terbaik yang digunakan untuk mendeteksi ini adalah Rabiner-Lamel. Teknik deteksi mengevaluasi rata-rata energi dan magnitudo dalam satuan waktu singkat dan juga menghitung rata-rata zero crossing rate atau ZCR. Jika kita katakan sebuah signal window adalah himpunan dari S1, S2 sampai dengan Sn, di mana N adalah jumlah sampel dari signal window, maka energi yang terkait dengan signal window dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Begitu pula dengan rata-rata ZCR yang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut, di mana S adalah signal window, yaitu himpunan S1 sampai dengan Sn, dan N adalah jumlah sampel dari signal window. Metode ini menggunakan 3 level numerik, yaitu 2 level untuk energi, yang dibedakan menjadi superior dan inferior, dan 1 untuk rata-rata ZCR. Titik awal suara adalah titik awal di mana energi mengoverride level superior dan tingkat nilai positif dan negatif tidak mengoverride level yang sudah ditetapkan. Nah, pencarian titik awal kata yaitu dengan cara melintasi signal window dari awal sampai akhir dan menentukan titik awal dari area suara di dalam signal windows. Dan sebaliknya, untuk menentukan titik akhirnya, maka perlintasan diubah atau dibalik, yaitu dilakukan dari akhir ke awal. Untuk mengidentifikasi area hening dalam area yang didapatkan, yaitu dengan cara melintasi antara kedua titik tersebut, ya, titik yang sudah didapatkan tadi. Dan biasanya awal dari area hening adalah titik di mana energi berkurang di bawah nilai level inferior. Berikut ini adalah contoh penghapusan area hening untuk mengisolasi kata dalam aliran suara untuk kata Noah. Seperti kita lihat, ini ada area hening sebelum kata Noah dan setelah kata Noah. Kemudian dihapus menjadi seperti yang di contoh sebelah kanannya. Setelah identifikasi kata, maka yang berikutnya adalah identifikasi kata menggunakan algoritma DTW. Algoritma DTW ini mengidentifikasi data dengan melakukan perbandingan secara langsung bentuk numerik dari sinyal atau dengan spektrogram sinyal. Perbandingan bentuk numerik dari sinyal yaitu untuk setiap barisan numerik, barisan baru akan dibuat. Lalu diurutkan dimensi dari yang lebih kecil. Barisan numerik dapat memiliki ribuan nilai numerik dan subbarisan numerik dapat memiliki ratusan nilai numerik. Mengurangi jumlah nilai numerik dapat dilakukan dengan menghapus nilai yang berada di antara titik ekstrim. Nah, proses pengurangan panjang barisan numerik ini tidak boleh sampai merubah bentuknya. Dampak dari proses pengurangan ini dapat mengurangi tingkat kepresisian, namun sebenarnya dapat meningkatkan kecepatan komputasinya atau perhitungannya. Nah, untuk isu mengurangi kepresisian ini sebenarnya dapat ditingkatkan dengan memperbesar kamus. Yang kedua adalah perbandingan dengan spektrogram sinyal, yaitu dengan melakukan atau membandingkan dua spektrogram sinyal. Untuk setiap Windows, interval bilangan real, yaitu frekuensi suara, akan dihitung menggunakan transformasi quick Fourier dan akan disimpan ke dalam matriks spektrogram suara. Parameter akan sama untuk semua operasi perhitungan panjang window, panjang transformasi Fourier, panjang overlap untuk dua jendela berturut-turut. Spektrogram akan menjadi matriks bilangan kompleks. Jumlah barisnya sama dengan setengah dari panjang transformasi Fourier, dan jumlah kolomnya tergantung pada panjang suara.
Algoritma DTW akan diterapkan pada matriks bilangan real yang dihasilkan dari konjugasi nilai spektrogram, dan matriksnya disebut matriks energi. Berikut ini adalah implementasi teknik Dynamic Time Warping atau DTW pada aplikasi speech to text. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra Dinata, Diah Puspitaningrum, dan Ernawati yang berjudul Implementasi Teknik Dynamic Time Warping atau DTW pada aplikasi speech to text, mereka menggunakan mel frequency substral coefficient atau biasa disebut MFCC untuk mengekstraksi fitur, dan metode dynamic time warping digunakan untuk pencocokan fitur atau melihat kemiripan. Pengujian data sinyal suara dengan menggunakan satu kata dihasilkan tingkat akurasi 95,85% dan tingkat kesalahan sebesar 4,15% untuk data uji sebanyak 217. Nah, pada penelitian ini pun dilakukan pengujian menggunakan data sinyal suara yang menggunakan satu kalimat, dan di satu kalimat ini terdiri dari 5 kata dan dilakukan terhadap 50 data yang diuji. Didapatkan rata-rata akurasi sebesar 94% dan rata-rata tingkat kesalahan sebesar 6%. Kesimpulan, algoritma DTW sangat berguna untuk pengenalan kata yang terisolasi dalam kamus yang terbatas. Pada penelitian yang berjudul Implementasi Teknik DTW pada aplikasi speech to text, ditunjukkan atau diberikan hasil akurasi yang tinggi untuk pengenalan satu buah kata, tingkat akurasinya yaitu 95,85%, dan untuk pengenalan satu kalimat yang terdiri dari 5 kata, rata-rata akurasinya sebesar 94%. Untuk pengenalan ucapan yang fasih digunakan hidden Markov chain. Kompleksitasnya itu sendiri yaitu big O N kuadrat dikali V, di mana N adalah panjang barisan dan V adalah jumlah kata dalam kamus. Namun, algoritma ini pun memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya adalah kompleksitas algoritma ini mungkin tidak akan memuaskan untuk ukuran kamus yang lebih besar. Padahal seperti kita bahas sebelumnya, penggunaan kamus yang lebih besar dapat meningkatkan nilai presisi pada saat mengenali suara. Yang kedua, yaitu sulit untuk mengevaluasi dua elemen dari dua barisan yang berbeda dengan mempertimbangkan bahwa ada banyak saluran yang memiliki fitur yang berbeda. Namun, DTW pun itu sendiri pasti punya kelebihannya, yaitu yang pertama adalah mudah diimplementasikan, dua, terbuka untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah sangat sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengenalan kata sederhana seperti telepon, komputer, mobil, sistem keamanan, dan lain-lain.